bahwa Saudara Bahar bin Smith sudah menghadiri panggilan Subdit Jatranras Polda Metro Jaya. Ini ada perkembangan apa? Assalamualaikum sahabat AW Kartapati dan kembali ke Opini AW Kartapati Channel. Sengaja hari ini saya mengundang salah satu anggota tim kuasa hukum dari Gus Adi Arifin. Di hadapan saya sudah hadir Bang Hari Gapes. Baik. Apa kabar Bang Hari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Kenapa beliau ini saya undang di podcast perdana ini di AW Kartapati Channel? Ini supaya menghindari satu asumsi, satu praduga, duga-dugaan atau lebih asumsi-asumsi yang lihat di luar sana bahwa selama saya membuat konten mengenai Saudara Bahar bin Smith yang terkait dengan kasus kekerasan, pengerusakan, penyebaran berita bohong, memfitnah Gus Adi Arifin ini tidak berdasarkan asumsi saya. Nah, maka hari ini saya hadirkan anggota dari tim lawyernya Gus Adi Arifin. Begini, Bang Hari Gapes, ini bahkan saja saya itu membaca sebuah berita dari Cakra.news Cakranews.com bahwa Saudara Bahar bin Smith sudah menghadiri panggilan Subdit Jatranras Polda Metro Jaya. Ini ada perkembangan apa mengenai kasus yang sudah lama berlangsung, dan saya memang sudah beberapa kali membuat konten ya di awal bulan April kalau nggak salah ini kasus ini muncul kan, terus dilaporkan oleh tim dari kuasa Gus Adi Arifin dan Anda juga sebagai anggotanya. Ini berita ini gimana nih? Coba Anda konfirmasi. Baik, sebelum membahas berita itu, sebetulnya saya salah satu dari tim anggota lawyer Bapak Adi Arifin yang merupakan pihak kami. Kami juga bersama-sama dalam hal ini juga ada beberapa advokat lainnya, yaitu Bapak Dr. Hilman Himawan, kemudian juga ada Bapak Buron Muhajalin, kemudian juga ada Bapak Julianto. Nah, kebetulan kehadiran semalam ini mewakili dari rekan tim yang berhadir mengenai berita tersebut. Dapat saya konfirmasi bahwasanya itu merupakan proses perkembangan yang kami terima dari Polda Metro Jaya, unit 4 Subdit Jatranras melalui SP2HP-nya, bahwasanya Saudara Bahar bin Smith telah dipanggil 2 kali. Pada panggilan pertama, Saudara Bahar bin Smith tidak hadir, sedangkan pada panggilan kedua, beliau memenuhi panggilan dan juga telah diperiksa di Jatranras tersebut. Jadi untuk saat ini, Saudara Bahar bin Smith ini, maksudnya begini. Sebetulnya, coba Anda jelaskan dari awal pelaporan kasus yang sudah terjadi kurang lebih 6 bulan lalu ya, di bulan puasa kalau salah ya. 17 Maret. Nah, saya masih ingat sekali waktu itu kan terjadi sebuah insiden ya, di kediaman Gus Adi Arifin. Dari mulai kasusnya pengerusakan, penyebaran berita bohong, kemudian memfitnah Gus Adi Arifin, penyerangan juga, dan di situ kan ada melibatkan banyak pihak kan. Kalau tidak salah ada ketua RT-nya. Kemudian coba ini sebelum nanti kita bahas lebih jauh lagi. Baik. Jadi supaya netizen pun juga paham apa yang kita sedang bicarakan hari ini. Baik.
Untuk konteks perbuatan melawan hukum yang dilakukan, untuk konteks dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bahar bin Smith itu bermula pada tanggal 17 Maret 2024. Oke. Itu terjadi kurang lebih sekitar pukul 10 pagi. Jadi pada saat itu Bahar bin Smith menggerakkan kurang lebih sekitar 50 massa menuju rumah kediaman klien kami, yaitu Bapak Adin Arifin yang berada di Cluster Rivertown di C15. Di sana Bahar bin Smith berkeinginan pengen atau ingin bertemu gitu dengan klien kami, yaitu Bapak Adin Arifin. Namun pada saat itu Bapak Adin Arifin menanyakan keperluannya apa. Cuma dia tidak menjelaskan maksud dan kemauannya, hanya ingin bertemu membahas masalah asad sahab. Oke. Membahas masalah asad sahab. Oke. Nah, di sana klien kami memiliki beberapa sangkaan dan dugaan di mana urusan antara Bapak Adin Arifin dengan asad sahab itu bukan urusan individual, melainkan urusan asad sahab dengan kantor hukum Indonesia, di mana asad sahab merupakan salah satu klien dari kantor hukum Indonesia. Terus apa hubungannya Bapak Adin Arifin? Bapak Adin Arifin merupakan salah satu tim lawyer, dan beliau juga merupakan leader dari tim advokat yang menangani kasus asad sahab. Jadi kalau seandainya urusannya itu dengan kantor hukum, mestinya nggak perlu datang ke kediaman Bapak Adin Arifin, cukup datang ke kantor HI-nya yang bertempatan di daerah Jakarta Selatan. Oke. Berarti antara Gus Adin Arifin dengan saudara Bahar bin Smith ini tidak ada kaitannya apa-apa ya? Tidak ada kaitan sama sekali. Artinya begini, saya juga mendengar, kan saya juga bikin juga kan beberapa konten, beberapa judul yang menyebutkan di situ juga bahwa saudara Bahar bin Smith itu tidak terkait dengan Gus Adin Arifin. Tidak ada sama sekali. Baik dari secara perikatan hukum, Nggak ada. kemudian pertemanan, Nggak ada. bahkan persaudaraan. Nggak ada. Dan hubungan bisnis juga tidak ada sama sekali. Oke. Terus terkaitnya apa nih antara asad sahab dengan Bahar bin Smith yang mengerahkan sekian masa itu, ya kurang lebih 50 orang atau seorang ya, Itu melakukan penyerangan, melakukan pengerusakan, melakukan penyebaran berita bohong yang didukung dari beberapa orang di situ kan, agaknya kayak Arab dan macam-macam itu kan, kemudian memfitnah yang katanya Gus Adin Arifin sudah membuat kebohongan pada publik dan merugikan masyarakat sekian. Ini berarti yang menjadi pokok persoalan berarti kan gini, asad sahab dengan Gus Adin Arifin ini ada kaitan apa itu? Kalau asad sahab dengan Bapak Adin Arifin itu sebenarnya ada kaitan masalah jasa hukum. Tapi lagi-lagi sebenarnya tidak bisa dikatakan kaitan murni individual, melainkan kaitan asad sahab itu ke kantor hukum Indonesianya. Dan kebetulan di dalam kantor hukum Indonesia itu Bapak Adin menjadi tim lawyer, leader tim lawyernya, leader tim advokatnya. Terkait masalah apa? Terkait masalah DNA Pro. Jadi asad sahab ini terjerat masalah pidana, masalah DNA Pro, robot trading. Sebentar. Jadi sebelum kasus yang dikatakan di media sosial itu sebagai tindakan kekerasan, penyerangan, persekusi itu berarti yang dilakukan oleh saudara Bahar bin Smith ya. Berarti sebelumnya asad sahab dengan Gus Adin Arifin ini udah ada hubungan bisnis ya? Udah saling mengenal dan ada kaitan masalah jasa hukum. Tapi tidak mengenal saudara Bahar bin Smith. Tidak mengenal Bapak Adin Arifin ini tidak mengenal Bahar bin Smith. Oke. Nah, yang mengenal itu hanya Bapak atau saudara asad sahab bersama dengan istrinya, yaitu saudari Tike Wilda Mayadi. Itu dua orang ini suami istri, asad sahab dan istrinya itu saudari Tike Wilda Mayadi merupakan klien dari kantor hukum Indonesia Terkait kasus tadi ya? kasus DNA Pro. Oh, oke. Lanjut. Silakan. Kemudian asad sahab bersama istrinya telah memberikan surat kuasa kepada kantor hukum Indonesia, dan di sana telah ditandatangani beberapa dokumen. Oke. Termasuk salah satunya surat kuasa dan beberapa perjanjian-perjanjian yang mengikat kedua belah pihak
untuk menangani permasalahan-permasalahan dari Asad Shahab dan istrinya yaitu saudari Tike Wilda Mayadi. Dalam perjalanannya saudara Asad Shahab mencabut surat kuasa secara sepihak dari kantor hukum Indonesia. Wah, hal ini nih yang harus dipahami oleh masyarakat, bahwasanya pencabutan surat kuasa itu memiliki impact dan beberapa risiko. Yang jelas Asad Shahab ketika itu mencabut ketika proses penanganan hukum yang dilakukan oleh kantor hukum Indonesia sedang berjalan. Sudah berjalan ini, sudah ada prestasi-prestasi kerja, tiba-tiba dicabut secara sepihak. Kantor hukum Indonesia telah berhasil melakukan beberapa prestasi-prestasi kerja. Oke. Yeah. Nah, di sana advokat itu kalau seandainya sudah dapat melakukan beberapa prestasi kerja, itu surat kuasa tetap nggak bisa dicabut kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Oh, jadi ini berbeda ya? Artinya KHI yang dipimpin oleh Gus Adin Arifin leader dengan leadernya kan, dengan lawyer yang sekarang ini apa namanya? Jena partner ini itu beda ya? Berbeda dua kelompok. Tapi yang jelas KHI yang di situ dalam leadernya Gus Adin Arifin itu memang punya latar belakang perikatan hukum terhadap saudara Asad Shahab dan istrinya saudari Tike Wilda Mayadi. Alasan pencabutan surat kuasa itu kami menduga itu untuk menghindari beberapa tagihan-tagihan atau kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh si pemberi kuasa yaitu Muhammad Asad Shahab bersama istrinya saudari Tike Wilda Mayadi. Dia menghindari tagihan-tagihan atau kewajiban-kewajiban yang harusnya ditunaikan kepada kantor hukum Indonesia. Dengan kata lain, ketika dua orang ini antara Asad Shahab dan istrinya Tike Wilda Mayadi ini mencabut surat kuasa, berharap semua kewajibannya yang sudah disepakatin ya gugur ya. Harus mereka dalam pikiran mereka bisa menghindari itu, padahal itu tidak bisa. Oh, tidak bisa ya? Tidak bisa dihindarin. Karena ada kesepakatan. Jadi gini, maksudnya gini. Itu tidak bisa menggugurkan kewajiban klien ya untuk masalah pembiayaan selama ini ya. Tidak bisa diserahkan ke sebuah kantor hukum gitu ya. Iya, tidak bisa. Apalagi di dalam peristiwa penyerangan yang diduga atas suruhan dari Asad Shahab dan orang yang disuruh adalah Bahar bin Smith, kami menduga bahwasanya dalam peristiwa penyerangan tersebut ini terjadi pemutarbalikan fakta. Oke. Pemutarbalikan fakta dianggap klien kami ini Bapak Adin Arifin ini menipu. Menarik. Menipu sejumlah uang gitu, merugikan Asad Shahab. Padahal Asad Shahab masih ada kewajiban yang harus dibayarkan ke Bapak Adin Arifin. Dengan kata lain, ini penyerangan, pengrusakan, penyebaran berita bohong, kemudian menyebar fitnah yang ditujukan oleh saudara Bahar bin Smith dengan ormasnya, yang diduga di situ adalah yang mendalangi adalah saudara Asad Shahab ini, karena punya latar belakang bahwa saudara Asad Shahab dan istrinya Tike Wilda Mayadi itu supaya terbebas dari kewajibannya ketika terkena kasus dulu. Iya, betul. Dengan kantor hukum Indonesia. Betul. Yang leadernya adalah Bapak Adin Arifin. Oh, begitu. Dan juga digarisbawahi, sebenarnya kalau seandainya ada urusan Asad Shahab dengan kantor hukum Indonesia, itu tidak perlu menyerang rumah Bapak Adin Arifin. Mestinya datang ke kantor hukum Indonesia. Di mana alamat kantor? Datangin alamat kantor ke sana, selesaikan di sana. Bukan rumah salah satu advokatnya yang di sana. Jadi diduga memang ini murni memang yang melatar belakang itu saudara Asad Shahab dan istrinya Tike Wilda Mayadi supaya dia terbebas dari semua kewajibannya karena sudah memberikan surat kuasa kepada KHI yang dipimpin oleh Gus Adin Arifin. Kemudian diduga juga dia menarik saudara Bahar bin Smith dan teman-temannya ormas itu untuk menakut-nakuti Gus Adin Arifin di rumahnya dengan cara penyerangan, pengrusakan, penyebaran berita bohong, memfitnah dan sebagainya kepada saudara Gus Adin Arifin. Begitu ya? Itu yang melatar belakang ya. Oke. Sehingga atas peristiwa dan kejadian tersebut Bapak Adin Arifin merasa dirugikan baik secara
moral, material ataupun imaterial.